A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Inas dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 Peminatan Keagamaan. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu kalam. Apa saja manfaat yang akan kita peroleh dari mempelajari materi ilmu kalam hari ini? Yaitu kita dapat mengetahui apa itu ilmu kalam. Lalu kita dapat mengetahui apa saja aspek yang dibahas dalam ilmu kalam. Lalu, kita juga dapat mengetahui bagaimana kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi ilmu kalam hari ini yang pertama, dapat menjelaskan apa pengertian ilmu kalam. Yang kedua, dapat menyebutkan ruang lingkup kajian dalam ilmu kalam. Lalu yang ketiga, dapat mengidentifikasi bagaimana kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Apa itu ilmu kalam? Langsung saja, pengertian ilmu kalam. Secara etimologi atau bahasa, ilmu kalam berasal dari dua kata, yaitu ilmu dan kalam. Ilmu memiliki arti pengetahuan, dan kalam memiliki arti perkataan. Nah, perkataan di sini yang dimaksud bukanlah pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dengan menggunakan logika. Jadi, ciri utama dalam ilmu kalam adalah rasionalitas. Kemudian, pengertian secara terminologi atau istilah, beberapa ahli mengemukakan pengertian ilmu kalam. Menurut Mustafa Abdul Razik, ilmu kalam adalah ilmu yang berdasarkan argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan keimanan dengan menggunakan metode analisa. Kemudian menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang membahas mengenai zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai dari penciptaan hingga kebangkitan berlandaskan doktrin Islam. Lalu menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani berdasarkan dalil-dalil rasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu kalam merupakan suatu ilmu yang membicarakan mengenai masalah-masalah ketuhanan atau ketauhidan, yaitu bagaimana cara mengesahkan Tuhan atau Allah, dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan disertai dengan alasan-alasan yang rasional. Jadi, dalam mengkaji ilmu kalam ini harus menggunakan alasan-alasan yang rasional, yaitu dapat diterima oleh akal pikiran. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu kalam.
Sebenarnya, apa saja yang dibahas atau dikaji dalam ilmu kalam? Yang pertama yaitu ilahiyah, kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ilah, Tuhan atau Allah. Jadi di sini, ilmu kalam membahas mengenai ketuhanan, seperti mengenai bagaimana wujud Allah, kemudian nama-nama yang dimiliki Allah, lalu sifat-sifat Allah. Dan di sini juga membahas mengenai kitab suci Al-Quran, apakah termasuk makhluk atau bukan. Lalu yang kedua, nubuah, kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Jadi selain membahas mengenai ketuhanan, ilmu kalam juga membahas mengenai Nabi dan Rasul, seperti wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul, baik disampaikan secara langsung maupun melalui perantara malaikat Jibril. Di sini juga membahas mengenai mukjizat atau karomah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Lalu yang ketiga, ruhaniyat. Kajian tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisik. Jadi di sini, ilmu kalam membahas mengenai hal-hal yang goib, seperti mengenai malaikat, mengenai roh, mengenai jin, iblis, setan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, sam'iyat. Kajian tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami atau pendengaran. Jadi, ilmu kalam membahas mengenai hal-hal yang hanya dapat kita dengar tanpa dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti mengenai tanda-tanda kiamat, mengenai alam barzah, mengenai azab kubur, mengenai sesuatu di akhirat, seperti surga dan neraka, juga mengenai jembatan Shiratal Mustaqim. Kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Bagaimana kedudukan ilmu kalam dalam Islam? Jadi tadi ilmu kalam membahas mengenai ketuhanan, mengenai nabi dan rasul, mengenai hal-hal yang gaib, kemudian mengenai hal-hal yang hanya dapat kita dengar. Jadi, ilmu kalam merupakan salah satu kajian ilmu yang pokok dan sentral dalam Islam. Berarti di sini ilmu kalam memiliki kedudukan yang penting karena membahas mengenai dasar-dasar dalam agama Islam. Nah, membahas mengenai ketuhanan, nabi dan rasul, hal-hal yang gaib, serta sesuatu yang hanya dapat didengar itu, dalam ilmu kalam menggunakan akal pikiran, yang tentunya berlandaskan pada sumber pokok ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Apakah ilmu kalam memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya? Jawabannya, ya. Karena begitu penting kedudukan ilmu kalam dalam Islam, maka sudah pasti ilmu kalam memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu hubungan antara ilmu kalam dengan filsafat. Nah, bagaimana hubungan atau korelasi antara ilmu kalam dengan filsafat? Yaitu, ilmu kalam merupakan bagian atau ruang lingkup dari filsafat, karena pokok-pokok persoalannya membahas mengenai ketuhanan secara luas. Dan dalam kenyataannya, penggunaan dalil akli atau akal lebih besar dari dalil nakli atau nas Al-Quran dan hadis. Akan tetapi, rujukan atau landasan pokoknya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, filsafat dapat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama, di mana filsafat ini mengawali pembuktiannya dengan argumentasi akal, baru kemudian mencari pembenarannya melalui wahyu. Sedangkan ilmu kalam mencari wahyu terlebih dahulu yang membahas mengenai ketuhanan, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal yang rasional. Yang kedua, hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Nah, dalam kaitannya dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf ini berfungsi sebagai pemberi wawasan spiritual dalam pemahaman kalam, juga dapat memberikan penghayatan yang lebih mendalam terhadap ilmu tauhid dan juga ilmu kalam, karena agar dapat lebih dihayati, kemudian dapat diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Nah, ilmu tasawuf ini juga dapat menjadi penyempurna dari ilmu tauhid, karena ilmu tasawuf merupakan sisi terapan rohaniyah dari ilmu tauhid. Lalu, ilmu tasawuf
juga menjadi pemberi kesadaran rohaniah dari perdebatan-perdebatan kalam, agar ilmu kalam ini tidak terkesan sebagai dialektika keislaman belaka, tetapi juga dapat memberikan kesadaran, penghayatan, atau sentuhan secara qalbiyah. Lalu yang ketiga ada hubungan antara ilmu kalam dengan ilmu fikih dan usul fikih. Di sini ilmu kalam membahas mengenai dasar dan pokok, pandangan lebih luas, tinjauan yang dapat memberikan sikap toleran, dapat memberikan keyakinan yang mendalam berdasarkan landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas mengenai furu' atau cabang. Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum, maka diperlukan ijtihad, yaitu suatu usaha dengan menggunakan akal dan prinsip kelogisan untuk mengeluarkan ketentuan hukum dari sumbernya. Begitupun, mazhab-mazhab dalam fikih pasti terdapat perbedaan dalam pendapat-pendapatnya karena kemampuan akal yang dimiliki setiap orang berbeda dalam menginterpretasikan teks Al-Quran dan hadis. Cukup sekian materi pelajaran hari ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.